Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai fungsi teks, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengelola teks ya, pada Microsoft Excel. Beberapa fungsi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu fungsi left, fungsi right, mid, search, find, land, dan trim. Teks yang akan kita gunakan hari ini yaitu Indonesia ya. Indonesia ini adalah sebuah teks ya. Jadi teks sebenarnya tidak harus berupa huruf ya, bisa terdiri juga dari angka, spasi, simbol ya. Jadi tidak harus berupa huruf. Nah, ini contohnya kita gunakan yang udah dipahami saja terlebih dahulu yaitu teks Indonesia. Yang pertama akan kita coba fungsi left. Fungsi left digunakan untuk mengambil sejumlah karakter dari sebelah kiri. Ada dua argumen, yaitu teks dan numchars, artinya jumlah karakternya yang akan kita ambil. Teksnya berarti kita klik teksnya, atau bisa juga kita ketikkan langsung ya. Jangan lupa dengan menggunakan tanda kutip karena berupa teks. Kemudian jumlah karakternya misalkan 4, ya, maka akan menghasilkan 4 karakter terhitung dari sebelah kiri, yaitu karakternya Indo ya, INDO 4 karakter. Untuk fungsi right, akan menghasilkan sejumlah karakter dari sebelah kanan. Ada dua argumen juga, yaitu teksnya, kemudian jumlah karakternya, misalkan 3, maka akan menghasilkan 3 karakter dari sebelah kanan. Berarti mulai dari A, I, S, berarti hasilnya SIA. Untuk fungsi mid akan mengambil sejumlah karakter dari posisi tengah. Tengah itu maksudnya tidak persis di tengah. Tengah itu bisa mulai dari karakter kedua, karakter ketiga, keempat, dan seterusnya. Ya, yang jelas bukan dari karakter pertama, karena kalau dari karakter pertama kan menggunakan fungsi left. Jadi di sini ada 3 argumen, yaitu teksnya. Start number adalah mulai dari karakter keberapa teks akan diambil. Jadi bisa dari posisi 2. Kalau posisi 2 berarti kalau di sini mulai dari huruf N. Kalau dari posisi 3 berarti mulai dari huruf D. Posisi 4 berarti mulai dari huruf O. Misalkan kita mulai ambil dari huruf D, maka posisinya 3 ya. Karakter ketiga. Huruf D itu adalah karakter ketiga. Kemudian kita akan mengambil berapa ya, numchars-nya itu jumlah karakter yang akan diambil. Misalkan kita akan mengambil 4, maka akan mulai diambil dari huruf D sebanyak 4 karakter. D, O, N, E. Ya, kemudian untuk fungsi search akan menghasilkan karakter keberapa teks yang sedang kita cari ya, posisinya. Jadi yang akan dihasilkan itu nanti berupa angka, berupa posisi. Ya. Untuk fungsi search ini bebas ya. Hurufnya bisa huruf besar, bisa huruf kecil. Jadi tidak case sensitif. Kebetulan Indonesia yang sedang kita gunakan ini huruf kapital semua. Ya, kita bisa gunakan fungsi search. Walaupun tidak menggunakan huruf kapital sesuai dengan huruf Indonesia, kita bisa gunakan karena search tadi tidak case sensitif. Misalkan kita akan mencari huruf D ya. Huruf D itu jatuh pada karakter keberapa pada teks Indonesia. Kita ketikkan D. Kemudian D itu dicari, jadi within text-nya itu berarti teks yang mengandung huruf D. Teks yang mengandung huruf D berarti Indonesia. Kemudian argumen ketiganya start number, artinya mulai dari karakter keberapa huruf D dicari. Ya, ini bisa kita kosongkan, artinya kalau kita kosongkan, dianggap akan dicari mulai dari karakter pertama. Jadi huruf D akan dicari mulai dari karakter pertama, yaitu huruf I ya.
Nah, kita lihat hasilnya 3 ya, karena D itu terletak pada posisi ketiga. Kalau kita ganti hurufnya, misalkan kita akan mencari huruf I, maka hasilnya 1. Karena I yang dicari itu secara default adalah I yang muncul terlebih dahulu, yaitu I yang terletak pada posisi karakter ke-1. Kalau kita ingin mencari posisi I yang setelah angka S ini ya, ada SIA, maka kita perlu ganti start number-nya. Yang penting jangan dari karakter ke-1, karena yang akan terdeteksi adalah I yang paling ujung kiri ini. Jadi kita ganti misalkan 4, maka hasilnya 8. Ya, karena posisi I yang kedua itu adalah menempati posisi ke-8 ya. INDO 4, NESI 8 ya. Betul. Nah, itu untuk fungsi search. Untuk fungsi find sama cara kerjanya dengan fungsi search, hanya bedanya untuk fungsi find antara huruf besar dengan huruf kecil harus sama persis. Jadi kalau teksnya yang kita cari itu ternyata huruf besar, kemudian kita masukkan di rumusnya huruf kecil, maka tidak bisa ya, jadinya seperti ini. Karena huruf D pada teks Indonesia itu huruf besar, sementara yang kita cari adalah D kecil, maka tidak dikenali. Jadi harus sama persis, baru bisa. Ya. Kalau fungsi search itu tidak masalah, jadi walaupun teks pada Indonesia ini huruf besar semua, kemudian kita ketikkan huruf kecil pada fungsi, maka tetap akan dikenali. Ya, itu saja perbedaannya fungsi search dan find. Kemudian fungsi len digunakan untuk mengetahui jumlah karakter ya atau panjangnya karakter. Misalkan Indonesia, maka muncul 9 karena ada 9 karakter ya. Dalam teks Indonesia itu ada 9 karakter. Yang dihitung termasuk spasi ya, termasuk simbol dan lain-lain semuanya akan ikut terhitung. Kalau kita cari untuk fungsi len yang ini, maka akan beda tentunya hasilnya karena terdapat spasi di sana. Hasilnya 14 ya. Dapat spasi.